Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi bersama saya pada pembahasan ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang orang-orang ataupun ahli waris dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Artinya siapa saja mereka gitu. Siapa saja mereka ahli waris dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Supaya untuk mengingatkan kembali kemarin saya sebutkan untuk dari pihak laki-laki itu ada 15 orang ya. Yang pertama adalah anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara, ini ada 3 orang, saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu. Kemudian anak saudara, ini ada 2 orang, ada anak saudara kandung dan ada anak saudara seayah. Kemudian paman, ini ada 2 orang, paman kandung dan paman seayah. Kemudian anak paman juga ada 2 orang, anak paman kandung, anak paman seayah. Kemudian suami dan terakhir tuan, orang yang memerdekakan budak. Itu untuk pihak laki-laki. Adapun kalau untuk pihak perempuan, kita katakan kemarin secara rinci ada 10 orang. Yang pertama anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, ini mencakup 2 orang. Nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu. Kemudian saudari, ini mencakup 3 orang. Saudari kandung, saudari seayah dan saudari seibu. Kemudian istri dan yang terakhir orang yang memerdekakan budak ya. Nah, di antara 25 orang ini 15 laki-laki, 10 perempuan. Di antara mereka ada yang memiliki bagian tertentu dalam Al-Qur'an dan itu diistilahkan dengan ashabul furud. Orang yang punya bagian tertentu disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis atau ijma' seperti itu. Dan di antara mereka ada yang hanya mengambil sisa saja, artinya mereka mengambil sisa ketika nanti ashabul furud sudah mengambil bagian mereka masing-masing gitu. Kemudian di antara mereka ada yang menggabung dua-duanya. Artinya terkadang dia mengambil bagian tertentu juga mengambil sisa. Kemudian yang terakhir di antara mereka ada yang terkadang mengambil bagian tertentu, kemudian terkadang mengambil sisa dan tidak menggabung dua-duanya seperti itu. Nah, siapa saja mereka ashabul furud? Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tadi kan ashabul furud itu orang yang sudah ditentukan bagiannya baik dalam Al-Qur'an, hadis ataupun ijma'. Nah, sekarang siapa saja mereka itu orang-orang yang sudah disebutkan itu dari pihak laki-laki dan perempuan? Pertama dari pihak laki-laki ada 4 orang. Jadi dari 15 orang ini itu hanya ada 4 orang yang sudah disebutkan bagian tertentunya. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah ayah. Ayah sudah disebutkan bagian tertentunya dalam Al-Qur'an. Kemudian kakek juga, kemudian saudara seibu kan tadi saudara ini ada 3 orang kan, kandung, seayah dan seibu. Nah, saudara seibu itu sudah disebutkan bagiannya. Kemudian yang terakhir suami juga sudah disebutkan bagian tertentunya dalam Al-Qur'an seperti itu. Itu untuk yang laki-laki ada 4 orang. Untuk perempuan itu ada 8 orang. Jadi dari 10 orang yang kita sebutkan kemarin secara rinci di antara mereka ada 8 orang yang sudah disebutkan bagian tertentunya. Siapa saja mereka? Yang pertama anak perempuan, Kemudian yang kedua cucu perempuan, kemudian ibu, kemudian nenek. Ini mencakup nenek laki-laki, nenek pihak laki-laki dan nenek pihak perempuan. Disatukan satu, dijadikan satu gitu. Kemudian saudari, ada 3-tiganya, saudari kandung, saudari seayah dan saudari seibu. Kemudian yang terakhir istri. Semua 8 orang itu sudah ada bagian tertentunya disebutkan dalam Al-Qur'an atau sunnah atau ijma' seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membahas mereka tadi dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang sudah ada bagian tertentunya itu kita akan membahas satu persatu di antara mereka ini berapa saja bagiannya. Misalnya seorang suami, bagiannya berapa saja gitu. Kemudian misalnya seorang ayah, bagiannya berapa saja, atau kakek, saudara seibu, kira-kira bagiannya berapa saja gitu yang disebutkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Begitu juga nanti perempuan yang 8 orang itu. Kita akan bahas satu persatu secara rinci insyaallah. Kemudian kita akan mulai dari pihak laki-laki dulu yang 4 orang tadi Pertama ayah, kakek, saudara seibu dan paman dan suami. Insyaallah saya akan membahas terlebih dahulu bagian suami Berapa kira-kira disebutkan dalam Al-Qur'an bagiannya. Insyaallah saya akan memulai dari bagian suami. Sebelumnya bagian-bagian yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada 6 bagian. Yang pertama setengah, yang kedua 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat 1/6, kemudian yang kelima 2/3,
kemudian yang terakhir 1/8. Cuma 6 bagian itu saja yang disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Cuma 6 bagian tersebut, tidak ada yang lain seperti itu. Oke, supaya nggak memperpanjang waktu, kita langsung masuk bagian suami terlebih dahulu di video ini, insya Allah. Jangan kemana-mana. Bagian suami, ya, itu dalam Al-Quran ada disebutkan 2 bagian. Yang pertama mendapatkan setengah, kemudian yang kedua mendapatkan 1/4. Hanya 2 bagian ini saja untuk suami, ya, disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kapan mereka mendapatkan setengah? Kapan mereka mendapatkan 1/4? Nah, seperti ini. Yang pertama, suami, ya, akan mendapatkan setengah jika misalnya istrinya meninggal dan tidak meninggalkan anak sama sekali, enggak perempuan, enggak laki-laki. Misalnya meninggal istri, meninggalkan zaujun saja ataupun suami saja. Suami saja, maka dia mendapatkan, contohnya seperti ini, meninggal seorang zaujah, meninggal seorang istri, meninggalkan suami dan meninggalkan saudara kandung misalnya, saudara kandung ya, saudara kandung, saudara kandung ya, saudara. Meninggal seorang istri, meninggalkan suami dan saudara kandung misalnya, maka si suami akan mendapatkan setengah. Kenapa mendapatkan setengah? Kaidahnya mengatakan jika seorang istri meninggal dan tidak meninggalkan anak, ya, enggak putri, enggak putra, ya, maksudnya tidak sama sekali enggak meninggalkan anak, maka si suami akan mendapatkan setengah seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua 1/4. Kapan 1/4? Jika si istri yang meninggal tadi meninggalkan anak, ya. Misalnya seorang istri meninggalkan suami dan meninggalkan satu anak laki-laki misalnya. Maka si zaujun, si suami tadi itu akan mendapatkan 1/4. Nah, itu dia. Saya ulangi. Bagian suami itu ada 2. Terkadang mendapatkan setengah, terkadang mendapatkan 1/4. Dia mendapatkan setengah ketika istrinya meninggal dan tidak meninggalkan anak sama sekali. Maka si suami mendapatkan setengah, 1/2. Yang kedua, dia mendapatkan 1/4. Dia mendapatkan 1/4 ketika istrinya meninggal dan meninggalkan anak, baik anak perempuan ataupun anak laki-laki gitu. Maka nanti si suami akan mendapatkan 1/4. Hanya 2 bagian ini saja disebutkan dalam Al-Quran, bagian si suami seperti itu. Jadi inilah untuk bagian suami seperti itu. Mudah-mudahan ini jelas ya, dan tidak ada yang kalau sekiranya ada yang mau dipertanyakan, itu boleh nanti ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.